Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang pembuatan insulin dengan teknologi DNA rekombinan menggunakan bioreaktor. Didiagnosis dengan diabetes, jutaan orang di seluruh dunia menghadapi tantangan sehari-hari dalam mengatasi kondisi tersebut. Insulin adalah hormon yang diproduksi secara alami oleh pankreas dalam tubuh manusia. Namun, bagi individu dengan diabetes, pankreas mereka sama sekali tidak menghasilkan insulin atau tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Pada video ini akan dibahas mengenai proses pembuatan insulin melalui teknologi DNA rekombinan. Pertama, DNA yang mengkodekan insulin manusia diperoleh dari sel pankreas manusia. Kemudian, enzim restriksi digunakan untuk memotong DNA. Sementara plasmid dengan gen resistensi antibiotik diperoleh dari bakteri. Plasmid tersebut kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. Ketika fragmen DNA dan plasmid terbuka, dicampurkan bersama-sama, beberapa plasmid berikatan dengan fragmen DNA dan dengan bantuan DNA ligase, kemudian akan bergabung membentuk plasmid rekombinan. Plasmid kemudian digabungkan dengan bakteri E. coli. Hal ini dilakukan untuk memasukkan plasmid ke dalam sel inang. Namun, hanya beberapa bakteri yang benar-benar mengambil plasmid. Bakteri yang berhasil dalam tahap tersebut disebut dengan bakteri tertransformasi. Dan hanya sebagian dari bakteri tersebut yang memiliki plasmid rekombinan. Bakteri tertransformasi lainnya memiliki plasmid non-rekombinan. Sementara itu, beberapa bakteri sama sekali tidak memiliki plasmid. Seperti contoh, plasmid yang digunakan membawa gen resistensi terhadap antibiotik ampicillin. Untuk memilih bakteri yang tertransformasi, pertama-tama kita mengkultur bakteri pada agar plate yang mengandung ampicillin. Gen resistensi ampicillin pada plasmid memungkinkan bakteri tertransformasi untuk bertahan hidup. Kemudian, mereka membelah diri dan membentuk koloni. Namun, bakteri yang tidak mengambil plasmid tidak dapat bertahan hidup. Setelah itu, sebagian bakteri dari setiap koloni dipindahkan ke agar plate kedua yang mengandung antibiotik lain, yaitu tetrasiklin. Karena bakteri tertransformasi dengan plasmid non-rekombinan membawa gen resistensi tetrasiklin yang utuh, bakteri tersebut dapat bertahan hidup dan membelah diri membentuk koloni. Di sisi lain, pada bakteri tertransformasi dengan plasmid rekombinan, fragmen DNA yang dimasukkan membuat gen resistensi tetrasiklin menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu, bakteri tidak dapat bertahan hidup di agar plate tersebut. Dari hasil kedua agar plate ini, kita dapat mengidentifikasi koloni yang terbentuk oleh bakteri tertransformasi dengan plasmid rekombinan dan memilih bakteri ini untuk proses selanjutnya. Bakteri tertransformasi dengan plasmid rekombinan kemudian dikultur dalam fermenter atau bioreaktor khusus. Dalam bioreaktor, E. coli ditempatkan dalam lingkungan yang terkontrol. Bioreaktor ini dilengkapi dengan berbagai komponen seperti pengaduk untuk memastikan pencampuran dan aerasi yang merata, sistem pengendalian suhu dan pH, nutrisi, kelembapan, serta sensor untuk memonitor parameter penting untuk memastikan kebutuhan yang diperlukan tersedia bagi pertumbuhan bakteri. Pembuatan insulin dalam sebuah bioreaktor bertujuan untuk mengembangbiakan mikroorganisme dalam skala besar. Reaktor dua kompartemen telah diterapkan selama bertahun-tahun untuk produksi dalam skala besar. Dalam pembuatan insulin secara umum, sel mikroorganisme disirkulasi antara dua stirred tank reactors atau STR atau gabungan dari dua jenis bioreaktor yaitu stirred tank reactors melalui plug flow reactor atau STR-PFR. Bioreaktor PFR dapat dikembangkan dengan adanya penambahan komponen pengaduk statis seperti yang dikenal dalam proses Hillier, yang digunakan supaya pencampuran menjadi efisien. Pengaduk statis memungkinkan penambahan komponen gas untuk menganalisis, misalnya respons overflow dan anaerobik. Selain itu, reaktor STR-PFR digunakan untuk mengevaluasi efek dari tinggi rendahnya pH pada zona pengaturan pH untuk E. coli di mana yield sel lebih rendah dan viabilitas lebih tinggi. Di setiap bakteri, plasmid rekombinan direplikasi secara independen dari kromosom bakteri. Ketika bakteri membelah diri, plasmid juga disalin ke sel yang diturunkan. Hal ini memproduksi banyak salinan DNA yang mengkodekan insulin manusia diproduksi. Akhirnya, ekspresi gen diinduksi dalam bakteri untuk menghasilkan polipeptida. Polipeptida diekstraksi dari bakteri dan diproses menjadi insulin manusia yang fungsional.